Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tari Maulana dari Active Trend. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang Excel 2013. Oke, kita buka saja langsung Excel 2013-nya. Kita masuk ke Excel-nya. Di sini kita enter aja. Nah, di sini tampilan Excel 2013. Oke. Kita langsung ke sebelah kanan sini. Di sini sebutnya Windows Control ya. Windows Control ini terdiri dari ada Minimax, ada di sini Restore Down dan Maximize ya, dua ini fungsinya. Nah, ini untuk close. Close ini untuk menutup ya lembar kerja. Kalau ini untuk minimalis ya. Minimalis lembar kerja. Di sini juga ada bantuan ya Microsoft Help ini ya. Bisa juga kita tampilkan dengan F1. Oke. Nah, kita pindah ke depan sini. Ini disebutnya dengan title bar ya. Judul ya, judul lembar kerja ya. Book 1 ya. Karena ini baru pertama kali tampil ya. Kalau sudah kita save, kita simpan dengan nama yang lain, maka kita buka lagi, judulnya akan berubah ya dengan nama yang kita buat. Oke. Nah, ini tampilan di sini. Ini ribbon ya. Ribbon. Nah, ya, ada home, ada insert, ada page layout, formulas, data, review dan view ya. Ini ada fungsinya masing-masing ya. Kayak home. Di sini ada fungsinya apa saja. Misalkan di sini ada cut, copy, format pointer, ada semuanya ada di sini ya. Terus kalau insert ya, lalu juga ada pivot table, ada juga picture, ada juga buat grafik. Nah, di sini tampilannya ya. Nah, sampai sini ya. Page layout juga. Ini untuk pengaturan printer, margin segala macam di sini ada ya. Nah, untuk formulas semua di sini, untuk pengaturan name manager segala macam ada sini ya. Nah, data juga. Nah, ini punya fungsinya masing-masing ya. Oke, ini disebutnya ribbon ya. Nah, ini ribbon nih. Nah, itu terusnya nih di bawahnya, terus ribbonnya nih ya. Nah, ini grup-grupnya nih ya, grup-grupnya ya. Oke. Nah, kita masuk lagi ke atas. Nah, di sini ada custom quiz access toolbar. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk menampilkan ya untuk menampilkan, misalkan di sini saya mau menampilkan si open ini ya di customize quiz access toolbar ini. Manfaatnya buat apa? Untuk mempercepat kinerja kita. Misalkan saya ketikkan di sini nih, di sini. Nah, saya pengen menampilkan lembar kerja yang baru ya. Tinggal di sini new-nya kita centang, kita langsung. Oke ya. Nah, ini untuk mengeksekusi keinginan kita yang ada di Excel. Misalkan saya mau masuk ke folder misalkan ya di sini di komputer, cuma terus langsung di sini kan. Kalau kita melalui dari file sini, kita akan memasuki beberapa tahapan ya. Misalkan open dulu di sini, terus masuk mana komputer gitu kan. Kalau kita udah langsung nih, opennya kita langsung ambil, dibuka di lembar kerja kayak ini new control N gitu kan, untuk membuka Excel baru gitu kan. Atau saya mau menampilkan alhamdulillah ya, email kan. Langsung klik di sini. Dan karena kita belum ada berhubungan email, jadi nggak bisa ya. Oke, misalkan saya mau tampilkan lagi, misalkan ini saya hilangkan. Nah, saya penyimpangan ini saya mau tampilkan, kita klik sini. Nah, langsung kan, daripada kita klik di sini masuk lagi ke save gitu kan, kita langsung ke sini untuk memudah
memudahkan kita mengeksekusi ya di Excel 2013 ini. Oke, selanjutnya di sini ada undo ya. Misalkan saya mengetikkan sesuatu di sini di lembar kerja ini. Saya sebutnya nggak mau nih, salah gitu kan. Bisa di undo ya. Membalikan ke keadaan semula ya. Bisa juga dengan Ctrl Z ya kalau di keyboardnya. Oke. Terus di sini dari kursor yang kita klik di sini ya, ini A1 ya. Kalau ke sini, kalau kursornya ke arah kanan, nah ini disebutnya kolom ya. Ini kolom nih ya. Kolom. Kalau kursornya ke arah bawah, ini baris. Ada berapa baris sih di Excel 2013 ini? Nah, kita klik aja di sini. Kontrol tanda panah ke bawah. Ya, ada 1.480.576 ya baris. Kalau untuk kolomnya sekitar XFD. Nah, saya nggak tahu nih ada berapa. Nah, cara untuk melihatnya gimana caranya? Nah, kita mau balik lagi nih ke A1 ke semula dengan cara kita langsung aja ketikkan di sininya A1 langsung enter. Nah, otomatis dia akan proses kembali ke A1. Nah, jangan kita kontrol tanda panah ke bawah, ke atas, tanda panah ke kiri gitu kan. Itu lama ya. Ini langsung aja di sininya ketikkan A1. Cara untuk melihatnya, untuk keseluruhan baris dan kolomnya, kita bisa klik di sini, tahan, dengan terlihat ya. Untuk barisnya 1.485.076 baris. Untuk kolomnya 16.384 kolom ya. Sudah kelihatan di sini. Oke. Nah, ini sendiri yang di kolom ini disebutnya apa nih? Disebutnya name box ya. Name box itu kegunaannya atau fungsinya untuk membuat nama sel atau range ya. Misalkan saya klik di sini, saya buat namanya data misalkan ya. Saya kasih warna dulu. Oke. Nah, yang saya warnain ini, warna kuning ini udah diganti nih, bukan sel D7 lagi, tapi sudah data ya. Data tuh. Oke. Atau range ini saya buatnya sini kumpulan beberapa sel. Nah, saya bikin dulu misalkan warnanya. Nah, saya masukkan data 1 enter. Nah, oke. Klik di sini, klik lagi di sini, kita blok. Ada 1. Oke. Ini kemudahan kita nih untuk ntar kedepannya, untuk tidak butuh lagi untuk absolute cell, mengunci sel ya. Kita cukup dengan kasih nama, membuat nama selnya atau range-nya ya. Oke, disebutkan name box ya. Ini disebutnya formula bar. Biasanya formula bar itu untuk menampilkan apa saja rumus-rumus yang kita buat. Misalkan di sini sama dengan if gitu kan. Nah, otomatis dia akan di formula bar itu akan tampil ya yang kita buat gitu kan. Misalkan D12 gitu kan, lebih besar dari 80, maka mobil gitu kan. Misalkan ini kan contoh ya. Terus no bonus. Oke, ke enter. Nah, lalu D12 ada 12 ini kan. D12 saya masukkan 80, masih no bonus 81, baru kita masuk mobil ya.
ketika klik di sini dia akan tampil di formula barnya ya, rumus-rumus yang kita buat tadi. Nah, oke. Nah, terus mana lagi? Oke. Nah, di sini juga ada scroll bar ya, scroll bar nih, scroll bar. Nah, ini sebutnya scroll bar apa? Horizontal ya. Nah, ini vertikal. Oke. Ini juga sama. Ya. Tuh. Sama tuh ya. Kalau disebutnya ini scroll bar row ya, untuk baris. Ini untuk kolom. Tuh. Ya, kolom. Ini untuk scroll bar kolom, ini untuk scroll bar baris. Oke. Ya. Nah, terus di sini ada sheet ya, sheet 1. Nah, untuk menampilkan kita, misalkan saya defaultnya akan menampilkan sheet 3 sheet ya, secara otomatis begitu saya buka lembar kerjanya. Nah, langsung 3 sheet, atau custom mau berapa sheet saja gitu kan, bisa di sini masuk ke filenya, di sini klik di sini di option. Nah, ini ya, include this many sheet ya, bisa ditampilkan. Misalkan saya maunya 3. Nah, size nya juga bisa diatur di sini beberapa. Terus ini juga bisa diatur, ini juga bisa diatur juga fontnya ya, mau pakai apa. Ya, adanya selalu admin. Oke, enter ya. Nah, otomatis ketika kita membuat baru lagi gitu kan, klik di sini 3 kan, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, tuh. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini yang ada apa, bacaan ready ini disebut status bar ya. Oh, statusnya gimana nih? Oh, siap, ready gitu kan. Nah, ini sebutnya status bar nih. Status bar nih, status bar. Status bar. Status bar. Nah, ini ada 3 kriteria di sini ya. Ada apa? Ada 3 kategori ini. Ada normal, ini untuk menampilkan nomor kerja yang normal. Nah, kita klik ini untuk apa, page layout. Nah, ya, mengaturnya page layoutnya, kita akan menampilkan misalkan inputernya langsung dari sini bisa ya. Nih, atau page layoutnya nih langsung aja, kita nggak perlu klik lagi ke insert header footer gitu kan, langsung aja di sini ya. Kita normalkan lagi, misalkan kita normalkan lagi normal ya kan? Kita klik di sini page layoutnya. Nah, kita langsung masuk aja di sini, misalkan mau masukkan apa, headernya gitu kan, bisa juga gitu, ya. Oke. Misalkan sudah bisa. Oke, kita pindah lagi, klik di sini, nggak usah aktif kan. Oke, otomatis akan memberikan kita atau halaman ya, halaman 1. Oke, nah ini page break preview ya, untuk melihat apa namanya, lembar kerja yang mau di print gitu kan, sudah cukup atau belum, atau mana aja nih yang perlu di print gitu kan. Bisa diperbesar ya, bisa diperbesar juga ya. Klik tarik sintak ke bawah, misalkan saya mau perbesar nih sampai maksimumnya segini lah batasnya. Nah, ya. Nah, ini sebutnya nomor kerja page break review ya.
untuk khusus untuk melihat lembar kerja yang mau diprint ya. Oke. Nah ini untuk apa, mengunjung ya lembar kerja ya, misalkan nih saya mau perbesar nih maksimumnya 292 ya. Ini kegunaannya sih banyak ya, ketika kita mengajar atau memberikan rumus kepada orang atau kepada ya user gitu kan, ketika kita lagi mengajar terus lebih dari 25 orang, ini bisa diperbesar ya, karena kan kadang-kadang orang yang paling belakang itu nggak kelihatan tuh rumus yang kita buat itu ya, misalkan yang sama dengan di sini kan, jadi bisa besar tuh ya, kelihatan besar, jadi bisa kelihatan ya. Untuk memperbesar sel ya atau selisihnya yang ada di lembar kerja bisa. Nah ini lembar kecil nih ya, lembar kerja oh lebih kecil lagi ya. Terus apalagi, ini sudah oke, mungkin itu saja dari saya untuk perkenalan Excel 2013. Semoga bermanfaat. Saya Tarim Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.